Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 1 tentang sejarah keselamatan. Apa yang kita maksud dengan mengatakan sejarah keselamatan? Yang kita maksud adalah kisah tentang hubungan Bapa kita dengan umat manusia. Pada awalnya, Dia memilih satu orang untuk mendapatkan bantuan khusus, dan kemudian berencana untuk menawarkan bantuan khusus ini kepada semua orang. Kita bisa lihat ini dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam Efesus 3 ayat 3-6. Santo Paulus mengatakan bahwa Allah telah menyatakan kepadanya rahasia yang belum pernah diketahui sebelumnya. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi juga dipanggil untuk menjadi bagiannya dari umat Tuhan. Namun, bahkan sebelum Kristus datang, Bapa kita telah menyediakan kebutuhan bagi orang-orang bukan Yahudi yang tidak termasuk dalam umat pilihan. Santo Paulus beralasan seperti ini, seperti dalam Roma 3 ayat 29 yang berisi, apakah Dia hanya Tuhan orang Yahudi? Bukankah Dia juga Tuhan orang bukan Yahudi? Maksud Santo Paulus adalah, jika Tuhan tidak memelihara keselamatan semua orang, Dia akan bertindak seolah-olah Dia adalah Tuhan orang Yahudi saja. Namun, Santo Paulus menegaskan, Dia memang mengurus semuanya. Dia melakukan ini melalui iman. Dia melakukan ini bahkan terhadap mereka yang belum pernah mendengar tentang kedatangan Kristus di masa depan. Kita dapat melihat hal ini dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam Roma 2 ayat 14-16. Di sana, Santo Paulus mengatakan bahwa Roh Allah yang tentu saja sama dengan Roh Kristus menuliskan hukumnya di dalam hati semua orang. Mereka yang menerima hukum itu mungkin tidak mengetahui bahwa apa yang mereka terima adalah Roh Kristus. Namun mereka benar-benar menerima Roh Kristus itu jika mereka melakukan apa yang Ia perintahkan dalam hati mereka. Jadi, mereka memiliki keyakinan implisit yang bisa kita semua miliki. Jadi, karena mereka menerima Roh Kristus tanpa mengetahui bahwa itulah yang mereka lakukan, mereka bahkan bisa disebut Kristen. Santo Justin Martyr, sekitar tahun 150 Masehi, dalam bukunya The First Apology, mengatakan bahwa banyak orang di masa lalu yang bahkan mungkin terlihat ateis, sebenarnya adalah orang Kristen. Karena mereka mengikuti sabda ilahi. Itulah yang baru saja kami jelaskan. Dan Santo Agustinus juga menulis tentang hal ini dalam bukunya Retraction, di mana Santo Agustinus menjawab Celsus yang kafir. Celsus mengatakan, sepertinya Tuhan tidak memperdulikan manusia di masa lalu. Namun, Santo Agustinus berkata, hal yang sekarang disebut agama Kristen ini sudah ada sebelumnya. Hal ini tidak pernah hilang sejak awal umat manusia ada, sampai Kristus sendiri datang dalam wujud manusia. Dan kemudian agama yang benar yang sudah ada dimulai. Untuk disebut Kristen, para ilmuwan tidak sepakat mengenai berapa umur umat manusia. Namun, pada tahun 1983, Alan Wilson dari Universitas California, Berkeley, menulis bahwa seluruh umat manusia yang ada saat ini adalah keturunan dari satu ibu yang hidup 350.000 tahun yang lalu. Hal itu ditulis dalam Science News pada tanggal 13 Agustus 1983. Dan banyak ilmuwan saat ini berpendapat bahwa Wilson benar. Namun kini mereka mengatakan bahwa ibu tersebut hidup 200.000 tahun yang lalu, yang ditulis dalam Newsweek 11 Januari 1988. Agama-agama tertua
yang catatannya baik adalah agama-agama di timur, khususnya Mesir, Asiria, dan Babilonia. Pada teks paramida yang diukir di dinding dan ruangan paramida Mesir memberitahu kita banyak hal. Mereka berasal dari sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Bangsa-bangsa ini semuanya politeis, artinya mereka percaya pada banyak Tuhan. Namun banyak antropolog yang memberitahu kita bahwa masyarakat paling primitif yang kita kenal tampaknya hanya menyembah satu Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang menyebut Dia sebagai Bapa Langit. Dan kemungkinan besar seluruh ras kita serupa pada awalnya, setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh mendiang Father William Moss. Father William Moss adalah seorang profesor di Loras College di Dubuque, Iowa. Ia juga seorang teolog yang diakui di seluruh dunia dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jelas kepada orang awam maupun profesional. Ia juga telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Dan sampai jumpa lagi mengenai Abraham Bapa semua orang percaya. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.